Ya Pak Kiai, saya mau tanya beberapa hal ini terkait dengan kegiatan Odesa ya. Ceritakan awal mula Odesa dari perspektif Kiai Maman. Iya, saya kenal Odesa dari Mas Faiz ya. Jauh sebelum itu dengan Faiz saya kenalnya sebagai seorang penulis dan juga dia yang memperkenalkan ide-ide dan gagasan-gagasan yang segar. Tapi Odesa itu memperkenalkan sisi lain dari Faiz bahwa ide, gagasan, pikiran itu memang harus mulai diuji cobakan di tengah masyarakat. Jadi saya lebih melihat Odesa menjadi laboratorium untuk sebuah perubahan di tengah masyarakat. Sehingga lalu saya ketemulah Pak Anton, ketemulah Pak Budiana dan lain sebagainya. Jadi lebih berangkat kepada bagaimana teori-teori perubahan itu diterapkan di tengah masyarakat. Pilihan terhadap tempat ini pun menjadi sangat menarik karena Cimentenyan daerah yang sangat kompleks persoalannya. Di satu sisi ada bangunan-bangunan milik pejabat-pejabat itu, sisi lain ada kondisi masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Itu sebenarnya yang menarik saya karena pilihan melibatkan partisipasi masyarakat Cimenyan lalu melahirkan Mang Ujang, Mang Toha dan lain sebagainya menjadi hal yang sangat penting. Jadi 3 elemen itulah, dari teori kepada aksi, dari aksi melibatkan objek itu sendiri. Dan saya rasa hasil dari laboratorium ini akan sangat berguna, bermanfaat untuk daerah-daerah lain yang akan melakukan duplikasi terhadap upaya transformatif ala Odesa. Baik. Nah, dari pertemuan dengan pengurus Odesa kan latar belakang pengurus kebanyakan penulis, wartawan. Tapi urusannya di Cimenyan itu ya di pertanian, kemudian ya lingkungan pertanian, kemudian di urusan sosial. Nah, bagaimana Pak Kiai melihat itu? Ya itu yang saya katakan tadi bahwa tanggung jawab sosial dari seorang penulis, dari seorang wartawan, jurnalis itu adalah kemanusiaan. Maka kemanusiaan harus ada terjun dalam bahasa Gunawan Muhammad itu. Dia berkomunikasi, bergumul, bergulat dengan masyarakat itu sendiri, bukan hanya sekedar menulis di Menara Gading. Nah, itu yang menurut saya mengapresiasi teman-teman seperti Faiz, Pak Anton, Pak Budiana, lalu kawan-kawan yang lain untuk lalu melihat sesuatu yang real di tengah masyarakat tentang kemiskinan, tentang kebodohan, tentang ketertinggalan, keterbelakangan itu, lalu didekati dengan cara-cara beliau ini. Dan ini membuktikan bahwa cita-cita jurnalis untuk memanusiakan manusia, atau istilah kita jurnalisme humanism seperti itu terwujud di Odesa. Termasuk juga poin keempat yang penting menurut saya di samping tadi teori, aksi, lalu masyarakat, itu adalah sinergitas. Faiz dan kawan-kawan berhasil misalnya melibatkan Al-Mizan untuk pendidikan anak-anaknya, lalu Fahmina Institute, sehingga beberapa variabel tentang kenapa sih terjadi kemiskinan, kenapa ada keterbelakangan, itu didekati. Salah satunya jawabannya adalah pendidikan. Anak-anaknya dipinjamkan pesantren. Jawaban yang lain, soal fasilitas kesehatan. Maka teman-teman Odesa ini mengumpulkan dana untuk membuat MCK, untuk membuat WC-WC di penduduk-penduduk yang tidak punya MCK seperti itu. Lebih dari itu, karena teman-teman ini berbasis jurnalis, maka pendekatannya itu tidak bersikap reaktif, tapi lebih proaktif. Misalnya ngumpulin data, berapa tingkat di Jawa Barat ini, terutama di Bandung ini, masyarakat atau penduduk yang memiliki WC, kakus dan lain sebagainya itu. Lalu itu didekati, dan
kata kunci kita itu adalah kata Odesa itu punya kata kunci proaktif. Seperti bukan reaktif, apalagi bersikap instan, dan tidak ada istilah target bahwa ini harus selesai, program ini harus dipublish untuk kepentingan politis. Itu yang saya lihat itu tidak ada. Yang ada adalah program ini adalah program kemanusiaan yang harus diselesaikan, lalu dicoba ditulis agar laboratorium ini bisa menghasilkan sebuah pola pemberdayaan masyarakat, transformasi sosial yang bisa dikerjakan di daerah-daerah yang lain oleh siapapun. Mungkin basisnya nanti kalau ini basisnya adalah penulis, jurnalis, Faiz, Panton dan lain sebagainya. Di daerah lain mungkin aja dia santri, mungkin aja dia LSM, mungkin aja dia adalah teman-teman yang lain, seperti itu. Dan yang saya menarik di sini kita melihat bahwa yang diangkat itu adalah upaya substansional tentang keagamaan, tidak simbolik. Jadi saya lihat Mas Faiz, Panton dan sebagainya itu berangkat dari sebuah kesadaran tentang kehadiran Tuhan yang Maha Kasih kepada masyarakat yang memang perlu diberikan sentuhan kasih sayang. Itu yang disebut oleh hadis qudsi itu, bahwa wahai hambaku, kalau ingin melihat atau bertemu aku, carilah aku di gubuk-gubuk orang miskin, di rumah-rumah orang yang tidak tahu dia bisa makan atau tidak, di tengah-tengah anak yatim, janda-janda tua dan lain sebagainya. Saya rasa spirit itu yang hari ini menjadi hal berharga bagi Odesa. Lalu apa yang kira-kira membuat Pak Kiai merasa perlu adanya Odesa dan Pak Kiai juga sering berkunjung ke sini? Ya, saya rasa budaya instan yang hari ini mewabah di Indonesia, budaya kepalsuan yang mewabah termasuk di perguruan tinggi, di mana orang terjebak kepada identitas formal, terjebak kepada pola-pola kepalsuan dalam pengabdian masyarakat, di mana masyarakat dijadikan objek, di mana kemiskinan dan orang miskin menjadi komoditas. Odesa sebenarnya menawarkan hal yang lebih substansional, bahwa kemiskinan itu realita yang bisa dirubah. Merubahnya dengan pola mindset masyarakat, dengan pola strategi pelajaran bagaimana masyarakat bisa misalnya menawarkan untuk ketahanan pangan itu dengan menanam sorghum dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya fitrah kita sebagai manusia pasti akan mencari hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki nilai perjuangan kemanusiaan itu. Kita kan hari ini mulai merindukan Gus Dur karena ketulusannya berpolitik. Kita merindukan Bunda Teresa yang dia melayani orang-orang yang sakit kusta. Kita hari ini merindukan misalnya Romo Mangun yang membangun pola pemukiman ketika itu untuk orang-orang miskin. Kita merindukan orang yang bekerjanya itu bukan hanya karena ingin jadi DPR, bukan hanya sekedar ingin jadi wali kota, tapi bekerja semata-mata demi sebuah perubahan di tengah masyarakat. Dan siapapun itu akan tersentuh. Ada kerinduan misalnya, kalau saya ke Odesa, kerinduannya adalah diskusi, debat. Kerinduannya adalah membantahnya Faiz, gitu kan. Faiz kan sering merasa jadi orang bener. Tetapi justru itu yang dibutuhkan kita. Kita ini kan butuh orang yang berbeda dengan kita, tapi tetap saudara. Kita tuh butuh perdebatan. Zamannya dulu HB Yasin misalnya, dengan siapa Pram, kayak gitu. Hari ini kan sudah tidak ada tentang dialog-dialog kebudayaan, debat-debat intelektual. Hari ini kita disuguhkan perdebatan yang palsu di TV. Orang yang disebut pakar padahal dia bukan pakar. Kita udah terjebak kepada teori konsumerisme, budaya-budaya yang menjadikan orang itu dihargai dengan uang, dengan gemerlap. Di Odesa kita dihargai karena ketulusan, kebersamaan, keyakinan kita bahwa semua akan berubah. Seperti itu. Nah, inilah sebenarnya kan
apa yang disebut oleh Nabi tahallaku bi ahlakillah. Tuhan itu ngasih makan ke kita itu tidak pernah meminta balik apapun. Tuhan itu memberikan apapun pada kita itu Tuhan tidak perlu banget ke kita. Tapi kenapa? Dia memberikan yang terbaik buat kita. Nikmat tertinggi kita kan bisa makan, bisa minum, kayak gitu. Bisa berkomunikasi, bisa berdebat, bisa ada perspektif baru. Hari ini orang berbeda sedikit dianggap musuh. Hari ini orang lihat bagaimana perdebatan di TV rame-rame, tetapi ketika offline mereka tiba-tiba saling rangkul dan sebagainya. Kebohongan ini harus diakhiri dengan cara keseriusan. Nanti waktulah yang akan menguji apakah Odessa ini benar-benar berangkat dari ketulusan atau enggak. Nanti terlihat. Ada enggak politisi yang masuk ke sini lalu menggirek Odessa menjadi semacam gerakan politik, dan itu akan menghancurkan Odessa itu sendiri. Selama Odessa menjadi gerakan sosial, selama Odessa menjadi gerakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, selama Odessa menampung ide dan gagasan yang berbeda seperti itu, lalu memperjuangkan anak-anak dan lain sebagainya, Odessa akan menjadi hal yang abadi. Apapun yang sifat Tuhan diimplementasikan dalam perjuangannya, dia akan abadi. Apapun yang bersifat instan, bersifat formal, formalis, sido namanya, kayak gitu, itu akan hancur. Baik. Nah, tadi soal sosial ya, Pak Kiai juga concern di bidang sosial juga kan di parlemen. Nah, saya sekarang ingin tahu bagaimana Pak Kiai melihat fungsi Odessa untuk masyarakat. Iya, sebenarnya kan Odessa itu menjadi contoh terbaik bagaimana negara seharusnya memperlakukan masyarakat. Seperti itu, tanpa dana, tanpa anggaran, termasuk tanpa planning juga menurut saya. Jadi responsif maksudnya. Seperti itu. Jadi soalnya negara bisa belajar dari Odessa. Dari bagaimana itu kan negara kita tuh terlalu banyak melihat persoalan masyarakat lalu didekati dengan angka-angka biaya. Bukan dari persoalan apa. Udah gitu kementerian itu melakukan duplikasi. Misalnya kementerian ini sudah bikin ini copy paste program ini. Odessa enggak. Guru Odessa itu adalah masyarakat Cimenyan itu sendiri. Guru Odessa itu bukan Pak Is yang pinter, Mang Tohala dan Mang Ujang lah yang pinter. Mengajarkan kepada Mas Faiz, kepada Pak Anton bahwa kita baru disebut berhasil orang pinter kalau sudah memintarkan Mang Ujang dan Mang Toha. Tapi kalau dibiarkan seperti itu, nah ini kan guru terbaik itu masyarakat itu sendiri. Jadi saya melihatnya negara kita tuh negara copy paste, negara yang tidak punya inisiatif, tidak punya kreasi. Kementerian yang dibangun oleh kita itu betul-betul kementerian-kementerian yang sudah jadi. Saya kalau jadi menteri itu pasti akan diperlakukan oleh birokrat itu hanya jadi tukang gunting pita. Bisa gitu. Iya. Saya juga bisa kalau gitu. Nanda tangan. Bukan menteri yang seperti dulu Sujatmi atau siapa tuh? Menteri PU. Ada menteri PU yang Sutami. Ya. Tuh pentingnya pantun di sini. Sutami. Jadi dia jadi menteri. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia melahirkan karya-karya besar. Kayak gitu. Wahid Hashim ketika dia jadi menteri, lahirlah perguruan tinggi, lahirlah sistem haji dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah tidak dipakai lagi oleh Soekarno, dia pulang dengan meninggalkan mobil jabatan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, negara saat ini itu membutuhkan pola-pola Odessa. Dan Odessa itu agak beda dengan LSM lain. Biasanya teman-teman NGO itu jujur, satu fundingnya jelas, Odessa nggak jelas. Yang kedua, Odessa LSM lain itu biasanya ada titipan pesan. Gimana itu pesan gimana? Misalnya kalau ada seorang funding buat LSM tertentu, pasti ada pesanan. Odessa itu karena tidak ada funding, tidak ada pesanan. Jadi rakyat itu betul-betul ikut di dalamnya dalam diskusi-diskusi itu. Yang ketiga,
bedanya nih, Odesa itu nggak fanatik ngomong politik, tidak menganggap politisi sebagai musuh teman-teman NGO. Kemarin kan ketemu Mas Ganjar, sekarang ketemu orangnya Anies. Nah, contoh gini. Misalnya tadi kita diskusi nih, nggak sadar ya setelah kita buka. Bayangkan saja berapa ide-ide Mas Faiz, Pak Anton dan kawan-kawan tadi masuk ke otak saya, dan saya akan bawa itu di badan kajian, di badan kajian MPR soal ketahanan pangan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kalau Odesa lebih mau untuk masuk bekerja sama dengan bagaimanapun ya, konstitusi kita masih mengamanatkan representatif rakyat itu ke DPR, termasuk jadi anggota MPR. Odesa bisa menjadi percontohan bagaimana penanganan ketahanan pangan. Jadi nggak perlu yang namanya food estate yang anggarannya gede tetapi hanya panen jagung 100 juta padahal ininya triliunan. Nah kayak gitu. Nah itu bedanya. Jadi tidak ada istilah orang Sunda mah jari jipen. Jari jipen itu dia jaga jarak dari politik. Enggak antipati. Enggak antipati karena politik bagaimanapun menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Nah, diskusi ini menjadi sangat penting sehingga menurut saya kalau kita ingin bikin negara, pola negara maksud saya, pola Odesa ini yang harus dimasukkan, bahwa kita gagal hari ini menyentuh masyarakat selama masyarakat masih dijadikan objek. Odesa sudah lama mengatakan bahwa masyarakat itu justru guru terbaik kita untuk melakukan perubahan. Odesa mengatakan bahwa individu-individu masyarakat itu memiliki kearifan-kearifan lokal tersendiri. Odesa meyakini bahwa masyarakatlah yang menjadi subjek perubahan. Dan di sanalah peran tanggung jawab teman-teman penulis dan jurnalis ini untuk terus menggelorakan perubahan ini. Tidak ada struktur. Saya tahu persis misalnya di sini walaupun direkturnya Faiz, tapi Faiz tidak pernah menempatkan diri sebagai direktur yang punya kursus sendiri lalu berhadapan dengan banyak orang seperti itu. Dan itu menurut saya egalitariannya seorang pemimpin. Kita tahu kehebatan Pak Anton dan sebagainya, tapi mengidentifikasi diri sebagai sikabayan dalam berita-berita berita-berita Odesa itu penting juga. Di saat orang hari ini gila hormat, di saat orang hari ini ngagung-ngagungin orang yang jadi pejabat, sebenarnya pejabat itu kan hanya tahunan. Apalagi setelah ditangkap KPK mereka lebih hina dari kita. Odesa mengajarkan tentang pentingnya politik partisipatif, pentingnya jiwa egalitarian, pentingnya basis teori dan lain sebagainya. Nah tadi sudah disebut ya bahwa di Odesa itu tidak ada funding yang jelas, kemudian bahkan kantor pun di Odesa itu nggak punya, Pak. Nah ini apa yang menyenangkan di Odesa sehingga Bapak Kiai bisa terus-terusan kesini gitu? Iya, karena saya punya kantor, saya punya staff. Ternyata nyaman tidak punya kantor, saya boleh duduk di mana aja, tidak ada AC. Biasanya kan kalau saya datang, staff saya langsung nanya macam-macam kayak gitu ya. Manusia itu kan sebenarnya tidak suka punya staff, tidak suka punya kantor, kayak gitu. Odesa itu mudah-mudahan Odesa bertahan ya dengan pola-pola seperti ini. Saya rasa Odesa itu menempatkan diri kita kembali menjadi, saya kadang-kadang WA kalau lagi ini, saya bilang aku bikin ini, pendapat ini. Nah hebatnya Mas Faiz kan, kita minta pendapat dan dia tidak terlalu berharap pendapat dia dipakai juga. Saya kan kadang-kadang pakai antitesa dia juga, hanya nguji teori saya. Ternyata kita lebih hebat kan karena Sunda. Nah seperti itu. Dan itu jarang loh. Pertemanan di kampus hari ini dengan orang tiba-tiba jadi guru besar, jadi doktor, mereka tidak punya tuh harga diri, kebanggaan dia sebagai guru besar. Karena cara dia jadi guru besar aja tidak teruji. Di Odesa kalau kita bisa Ujang, Toha dan sebagainya
Kalau seandainya Odessa bisa memberikan gelar sarjana, Ujang lebih teruji. Bisa dikonversi ke gelar gitu ya. Gelar, kayak gitu. Jadi menurut saya justru suasana seperti ini, diskusi-diskusi yang bebas, ala Panton, ala Pak Budiana, ala teman-teman yang lain, itu menjadi sangat penting. Oke. Nah, sekarang tadi soal senang-senang, Pak. Nah, ini saya tanya soal keseriusan Odessa menangani mengurus petani gitu ya. Jadi segimana sih serius Odessa mengurus petani dan bagaimana, apakah sudah memuaskan kira-kira dari pandangan Bapak? Saya rasa sangat serius ya, sangat serius. Walaupun jujur aja, kalau misalnya Odessa sudah punya contoh prototipe keberhasilan dia melakukan transformasi ini, sebaiknya cepat-cepat dibukukan, sebaiknya cepat-cepat dipublikasikan, sebaiknya dipresentasikan, kayak gitu. Karena kalau hanya bangga dengan apa yang kita lakukan di sini tanpa diketahui publik, itu dalam konsep NU kan ada orang solih, ada orang muslih. Jadi Faiz dan kawan-kawan itu udah soleh, tetapi belum muslih. Soleh untuk komunitas bernama Cimenyan, tapi tidak islah, tidak muslih, tidak bermanfaat secara keseluruhan karena publik harus tahu. Makanya saya dorong, saya setuju nanti podcastnya harus lebih serius, tulisannya harus lebih berkala, kayak gitu. Termasuk juga mengundang teman-teman para aktivis perubahan sosial untuk belajar diskusi di sini. Misalnya ada per 2 minggu mereka nginap di sini, mereka belajar apa yang sudah didapatkan seperti itu. Dan ini penting karena di tengah zaman seperti ini kita kayak menemukan mutiara Odessa itu. Nabi Muhammad pun nggak pernah kaya, tapi perjuangan Nabi Muhammad akhirnya dikenang berabad-abad, 15 abad kemudian sampai hari ini malah berkembang lebih kuat seperti itu. Nabi Isa itu nggak pernah punya rumah, tapi pengikut Nabi Isa itu banyak banget. Jadi tenang aja kalau Odessa miskin, itu memang itu mengikut para nabi. Tirakat, Pak. Mungkin ada pesan untuk Mang Toha, Kang Ujang dan teman-teman. Ya, saya rasa harus mulai Mang Ujang dan Mang Toha itu menjadi speakers. Dia harus menjadi juru bicara ke publik, baik lewat medsos, lewat podcast, lewat tulisan dan sebagainya. Jadi hari ini kita setuju misalnya nama Faiz hanya sekedar direktur, tapi bukan speakers untuk program ini. Pak Anton menjadi bagian ruh di sini misalnya, tapi tidak perlu muncul juga untuk tiba-tiba nyalon jadi wali kota. Nggak usah. Ada 10 orang kayak Mang Ujang, dia bisa cerita itu. Ada 10 orang seperti Mang Toha, itu bisa bicara dan masyarakat akan lebih mengapresiasi itu semuanya. Seperti itu. Dan saya rasa bayangan saya tentang tempat ini tetap bayangan pesantren yang miniatur pesantren. Ada tempat penginapan bagi orang yang mau belajar. Ada ruangan khusus dengan teater mini di mana orang yang datang ke sini bisa nonton apa kegiatannya, apa produknya dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan itu ada di benak saya. Saya sering terpikirkan untuk bikin kayak saung-saung di atas ini, tanahnya kita beli sehingga orang boleh belajar di sini. Kayak gitu. Seperti itu. Lalu ada teater kecil di mana orang akan lihat film-film dokumentasi. Lalu juga ada metode penulisan dan lain sebagainya. Karena ini jangan jago-jagonya. Seperti itu. Di tengah, jujur aja, di tengah ini Jawa Barat atau Bandung khususnya mengalami paceklik itu. Kenapa kita tidak membangun kembali spirit Bandung dulu yang punya teater, panggung sandiwara, lalu ada penulis seperti Ajengan Mustafa, Nadoman dan lain sebagainya. Jadi kalau ingin lihat ini loh, Anda kalau ke Bandung ya ini Odessa melawan dengan cerdas,
kayak gitu. Jadi tidak perlu teriak-teriak kayak LSM dan sebagainya, tidak perlu juga meletakkan bujur birokrat atau pejabat, tapi cukup menjadi memanusiakan manusia, memuliakan tanah dan menghargai keringat. Itu aja menjadi sangat penting. Ya, saya sampai lupa ini, ada yang ketinggalan Pak. Kami juga kan ada partisipasi dari selain dari petani, ya ada juga dari kalangan anak muda nih, mahasiswa mereka aktif setiap pekan itu bertemu dengan anak-anak petani, mengajar gitu ya. Nah, kira-kira apa pesan Pak Kiai untuk anak-anak muda relawan ini yang juga terlibat dalam kegiatan Odesa, dan apa pentingnya gitu untuk mereka? Ya, saya rasa gini, anak-anak muda itu semakin tidak diajari oleh kita lalu datang ke sini, semakin lebih baik. Jadi saya punya anak-anak muda kayak Muad dan kawan-kawan itu nggak pernah tuh ada doktrin mengenal Al-Mizan, mengenal keimaman, tapi mereka bisa membela, melanjutkan perjuangannya Kang Maman, Al-Mizan itu justru dengan ketika mereka diberikan ruang ekspresi yang tinggi. Jadi jangan terlalu banyak bikin program petani milenial, itu pasti gagal tuh Emil, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi biarkan aja anak-anak. Buatkan merekmu. Jadi anak-anak muda udah kesini aja lalu senang. Saya rasa suasana akrab kayak gini itu yang udah mulai hilang. Nah, kita itu kan butuh ruang-ruang diskusi, ekspresi. Bayangan saya sederhana, tanah ini harus tetap hijau, lalu ada tempat-tempat penginapan, ada ruang-ruang di mana belajar dan lain sebagainya. Ya, ini masih nyambung dengan akibat dari kemiskinan Odesa yang disebut di awal. Jadi kita mengirim menitipkan anak-anak dari Cimenyan ke Al-Mizan, ke pesantrennya Pak Kiai, dan Odesa sering nunggak, bahkan ada niat nggak pernah bayar gitu Pak. Nah, itu salah satu keistimewaan Odesa ya. Satu nih, Odesa itu menjadi tempat kita bisa melepaskan lelah, penat, dan rindu. Padahal secara logika, saya tuh kalau dibayar aja selintanya itu dari jalan tol berapa menit. Kesini itu jauh banget. Tapi kenapa saya bolak-balik ke sini? Karena saya menemukan sebuah suasana kekeluargaan, keakraban, di mana otak kita tuh dihargai, di mana kita sebagai manusia dihargai, bukan karena jabatan, kayak gitu. Itu yang penting. Yang kedua, Odesa itu mengajarkan kita bahwa mereka merepotkan, tapi tidak terasa merepotkan bagi kita. Kenapa itu Pak? Jadi aneh aja. Aneh ya? Tidak pernah ada diskusi Pak di Al-Mizan tentang berapa yang harus kita keluarkan untuk anak Cimenyan. Beda dengan santri yang lain, yang nunggak pasti ditanya, orang tuanya dipanggil. Jadi aneh Odesa tuh. Dia mampu punya ilmu untuk membuat orang yang direpotkan itu merasa tidak direpotkan. Kita tuh ikhlas banget. Sebetulnya ada syafaat dari siapa? Nah, nggak tahu. Itu yang perlu justru diangkat kearifan dari Cimenyan itu. Jadi itu perlu digali juga. Apa yang membuat Cimenyan itu bisa membuat orang yang direpotkannya itu merasa tidak direpotkan. Itu penting. Nah, iya memang ini saya baru bicara sama Pak Kiai ya. Di tempat ini juga yang lain gitu, tempat sekolah lain juga ada tunggakan. Dan ya tadi kayak udah lewat hisab itu. Ada hisab yasiro. Tapi itu penting karena memang agak sulit ya nyari orang yang mencari kelompok-kelompok termarginalkan ini. Lalu Odesa itu menjadi semacam fasilitator dan mediator. Jadi tidak sekedar bawa orang, tapi sudah jelas nih bahwa yang diberdayakan bukan hanya anaknya. Rumah orang tuanya dikasih WC, kasih modal, kasih ini. Sehingga kita kan sebenarnya butuh laporan seperti itu. Tapi kan kita nggak perlu butuh itu karena kita bisa melihat langsung. Oh iya, Odesa itu ada. Oh iya, pemberdayaannya ada.
Itulah bentuk transparansi Odesa yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain. Di tengah ya, saya kan kebetulan Komisi 8. Ya. Komisi 8 itu menangani begitu banyak panti asuhan, begitu banyak lembaga yang mengatasnamakan lembaga untuk anak-anak yatim, padahal anak yatimnya tidak pernah diberdayakan. Uangnya dimakan oleh pengurus. Bahkan anak yatimnya nggak ada itu. Anak yatim ada. Tapi dia jadi korban. Korban. Kasus pencabulan oleh kiai, oleh oknum ustadz di rumah tahfidz itu menjadi bukti bahwa kemiskinan itu betul-betul dieksploitasi, lalu dia dijadikan budak seks oleh oknum ustadznya. Tapi termasuk juga tadi menangani LSM itu nggak di Komisi 8? Nggak, kalau LSM nggak. Ya, tapi paling tidak kita bisa memberikan masukan. Odesa itu makanya saya minta segera ya bukunya tentang Odesa, semacam report Odesa itu, berapa anak yang sudah disekolahkan, berapa program yang sudah dilaksanakan, berapa orang yang hadir di sini, lalu bawa apa dan lain sebagainya. Misalnya tadi soal anak-anak muda itu menjadi sangat penting report itu, kayak gitu, karena kita butuh ya pemberdayaan. Saya sering banget ketemu teman-teman di luar negeri. Misalnya ada di Amerika Serikat itu ada Mennonites, kelompok Kristen yang memang dia kayak kembali lah kayak Salafi kalau di kita, kayak gitu. Tidak mau pakai mesin, pakai kuda kembali, tidak mau pakai listrik sendiri, tapi ini dan sebagainya. Tapi karena mereka rajin nulis dan di review seperti itu, tiap tahun dia kirimkan ke negaranya terus ke Al-Mizan. Jadi kita tahu tuh apa progresnya, siapa dan lain sebagainya. Nah, saya rasa Odesa harus mulai lebih menggencarkan seperti itu, dan juga soal donasi itu menjadi sangat penting. Seperti itu, kita tidak ingin juga ekspektasi masyarakat untuk belajar di sini ternyata terkendala oleh ruang, terkendala oleh fasilitas dan lain sebagainya. Jadi bayangan saya tetap ini jadi pesantren, ada penginapan sederhana untuk orang-orang yang mau belajar di sini, lalu juga ada tempat ruang yang agak besar kayak perpustakaannya begitu, seperti itu, gitu. Aula itu menarik banget. Karena memang tidak ya, ruang itu perlu Pak, maksudnya untuk pertemuan belajar yang lebih besar lagi ya. Nah, tapi untuk dalam skalanya nih ya, Odesa kan memang kecil gitu, apa memang seharusnya dibuat kecil seperti ini aja atau bagaimana Pak? Dia harus mulai besar. Besar itu dalam arti bagaimana Pak ininya? Cakupannya gitu. Cakupannya atau timnya atau? Saya rasa tim akan membesar sesuai kebutuhan. Yang kedua, ibarat laboratorium. Ini sudah bukan hanya soal Ujang dan Toha, tapi soal Cimenyan, soal Bandung, soal Jakarta, soal Indonesia, bahkan soal dunia. Satu, itu cakupan. Yang kedua, yang datang sudah bukan kita-kita lagi, tapi orang-orang baru yang mau belajar, termasuk anak-anak muda, akademisi, aktivis, bahkan bukan hanya dari Indonesia, dari luar ya, kayak gitu. Nah, ini perlu orang datang ke sini, apa yang menjadi keinginan awal seperti Mas Faiz dan kawan-kawan ini, itu harus bisa mempengaruhi mindset orang tentang perubahan sosial itu. Oke. Pak, teman. Mang Pak, tanya saya. Ya. Mang. Ya, turun Pak Kiai.